Sikap Redaksi Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap redaksi menyikapi berbagai isu dan peristiwa yang menjadi topik hangat di tengah masyarakat Mandailing Natal. Kembali kami hadirkan untuk minggu ini. Kisruh COVID-19 kembali menjadi buah bibir dalam beberapa hari ini akibat adanya 10 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panjabungan yang dinyatakan positif COVID-19. Namun, anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah masyarakat masih sangat minim. Fenomena ini kami ulik dari sudut pandang redaksi Start News yang dirangkum dalam Sikap Redaksi. Kali ini dengan tema COVID-19, meredam ego demi kemanusiaan. Pandemi virus corona belum juga usai. Setelah berjuang lebih dari 6 bulan, Indonesia masih belum mampu menekan laju penularan, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Ketidaksiapan pemerintah di awal pandemi bisa dikatakan sebagai pondasi munculnya berbagai klaster yang mengakibatkan 2.000 orang terinfeksi dengan 8.230 diantaranya meninggal dunia. Bahkan, laju penularan dalam satu hari bisa mencapai 300 orang. Sadar salah langkah, pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah preventif untuk menekan laju penularan, mulai dari penutupan tempat-tempat yang memungkinkan berkerumunnya masyarakat sampai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Namun, langkah itu tidak dibarengi dengan kesiapan mental masyarakat untuk masuk dalam fase kenormalan baru. Protokol pencegahan yang dikeluarkan pemerintah malah dipandang tidak penting. Sikap remeh yang dipertontonkan pemerintah di awal pandemi justru menular lebih cepat dibanding virus itu sendiri. Akibatnya, pengabaian terhadap protokol itu menjadi persoalan lain yang tidak kalah kompleks, sebab bisa memunculkan klaster penularan baru. Pun di Mandailing Natal, sebelumnya pemerintah melakukan langkah-langkah preventif termasuk memperlakukan isolasi mandiri untuk warga yang datang dari luar daerah. Langkah itu cukup positif, sebab sampai Agustus lalu di Mandailing Natal hanya pernah terjadi 1 kasus positif yang kemudian langsung dilakukan langkah-langkah pencegahan. Dalam masa inkubasi, pasien terkonfirmasi itu sudah dinyatakan negatif setelah terlebih dahulu melakukan perawatan intensif. Dengan virus yang masih mewabah, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus melakukan imbauan untuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Meski Mandailing Natal dinyatakan zona hijau, namun imbauan itu dianggap angin lalu dan dipandang remeh seperti halnya pemerintah di awal pandemi. Selain itu, muncul pula berbagai informasi dan ragam pendapat, termasuk yang menyatakan pandemi ini adalah permainan politik. Ketidakpedulian itu pun berbuah petaka. 10 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panjabungan dinyatakan positif COVID-19. Kenyataan ini memaksa Rumah Sakit Umum Daerah harus tutup sementara untuk pelayanan pasien. Himbauan kembali digalakkan. TNI dan Polri kembali terlihat turun ke lapangan untuk sosialisasi dan mengajak masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Apalacur, sosialisasi berjalan, tapi pelanggaran tak berhenti.
Masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum masih menjadi pemandangan lumrah. Pedagang dan pembeli di pasar yang enggan memakai masker menjadi sebuah keniscayaan. Kesadaran untuk saling menjaga masih minim. Ego masih dikedepankan, meskipun nyawa dan keluarga jadi taruhannya. Keengganan masyarakat untuk tidak memakai masker muncul karena berbagai hal, mulai dari ketidakbiasaan, ketidakpercayaan terhadap sampai ketidakmauan. Alasan-alasan ini menjadi sisi lain dari lambatnya penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum. Rasa peduli sesama masih kalah oleh ketidakmauan. Rasa simpati terhadap mereka yang positif masih terlalu kerdil dibandingkan kemauan untuk membiasakan diri menggunakan masker dan empati untuk tenaga kesehatan yang menjadi tumbal tidak sebesar rasa angkuh. Adanya pasien positif di Mandailing Natal semestinya menggugah kesadaran kita untuk peduli, simpati, dan empati terhadap sesama. Meski banyak di antara kita yang merasa pintar dan terlalu tahu situasi COVID-19. Terlebih yang mengkaitkannya dengan berbagai isu politik dan anggaran, bukan berarti hal itu membuat kita abai dengan nyawa manusia. Mengikuti protokol kesehatan bukanlah sebuah aib. Menjadi manusia yang peduli dengan manusia lainnya juga bukan satu tabu. Terlepas ketidakpercayaan atau rasa angkuh dan ego yang terlalu besar dalam diri kita. Ada baiknya memikirkan orang lain, termasuk orang-orang yang kita cintai. Sebab ketika kecerobohan kita menyebabkan salah satu sanak keluarga harus dikebumikan dengan protap COVID-19 akan menjadi satu penyesalan yang tak berujung. Mandailing Natal sedang menuju zona kuning dan mungkin saja sudah zona merah. Tapi itu bukan berarti Mandailing Natal tidak bisa berbalik arah kembali ke zona hijau. Kuncinya terletak pada setiap individu dan elemen. Elemen pemerintah melakukan langkah-langkah preventif untuk pencegahan, termasuk menindak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Sementara masyarakat harus berani merendahkan ego dan menyelamatkan sesama dengan mengikuti anjuran pemerintah. Tidak ada satu nyawa pun yang harganya lebih murah dari keteledoran. Demikian sikap redaksi mengulas dan menyikapi peristiwa yang menjadi perbincangan dan perhatian masyarakat Mandailing Natal. Kami hadirkan untuk Anda sebagai bagian edukasi untuk semua. Mematuhi protokol adalah satu keharusan bagi siapa saja untuk menekan penyebaran COVID-19 seminimal mungkin. Sampai jumpa pada sikap redaksi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan.